Oke, jadi gua kan terkenal dengan permainan kalau di Hawka itu kan hobi main di kalau nggak kelas LAN mage archer, tapi gua tuh emang support bukan support. Gua tuh memang punya tipikal lebih expert main di archer karena gue biasa main AoV, main di archer juga ya. Nah, ini hero yang paling gua andalin di Hawka yaitu adalah Hogi. Buat yang tahu para Baginda. Baginda satu ini memiliki damage yang sakit, penetrasi sakit, attack speednya juga sakit dan critical juga sakit. Tapi tergantung bagaimana item dan lu maininnya. Nah, ini gue mau tunjukin seperti apa gue main Hoi dan mungkin buat rekomendasi teman-teman juga kalau mau pakai item buat Hoi-nya silakan. Kalau mau begini mau enggak juga silakan. Ya arkananya juga gue pakai arkana attack speed. Untuk yang merah tuh attack speed terus nambahin defense sama darah. Nah, kalau yang Arcana biru itu gue ngasih text speed sama movement. Karena ini penting banget, Hoi itu nggak bisa kabur. Just info Hoi nggak bisa kabur. Jadi Arkananya gue pakai yang bisa lari cepat, nambahin kecepatan lari dan juga attack speed. Kalau untuk Arcana hijau gue main penetrasi dan attack ya seperti itulah. Nah, oke kita mulai. View replay. Jadi ini gue main sama teman gue pakai Wang Zhaojun atau Princess Frost lah bahasa namanya yang sebelumnya. Nah, oke, jadi ya di sini kita main berdua karena yang lainnya teman gue pada nggak main. Nah, jadi di sini ya seperti biasa, Hoi, gue dapat di lane bawah. Nah, bisa dilihat teman-teman, tanaman gue tanknya yaitu adalah Liu Shan. Oke, kita pindah ke karakter Hoi. Ya, jadi di sini kita punya lawan itu Luara dengan dia punya roamernya itu Xiang Yu atau bahasanya tuh kalau di AoV itu Tain. Nah, di sini gue pakai flicker karena ya Tain itu punya skill tuh mirip kayak kalau di ML tuh siapa yang ngedorong-dorong Tigreal tuh. Mirip kayak gitu. Nah, di sini gue sih tujuannya pengen ngambil burung tuh yang dia ada di pinggir, tapi kayaknya nggak bisa ya. Karena musuhnya terlalu ketat banget permainannya. Jadi gue lebih prefer untuk ngambil ayam. Ya seenggaknya buat ngejar XP dan gold dulu lah. Oke. Item pertama yang gue beli di sini itu adalah sepatu karena ini buat ngasih movement sama attack speed juga ya. Untuk basic attack speed lumayan nambah 15%. Jadi fun fact-nya, Hoi gue itu dari Arcana itu udah 20% attack speed. Jadi ditambahin dengan sepatu itu jadi 35% totalnya. Lumayan lah untuk awal-awal. Jadi tanpa item attack speed selain sepatu itu gue udah lumayan dapat attack speed yang lumayan cepet. Karena Hoi itu terkenal penetrasinya tuh lumayan gitu. Oke ya di sini ya. Coba kita pindah dulu, gue mau lihat teman gue. Kondisinya kita lihat sejauh ini aman. Dia lawannya melee, dia bisa ngeluarin minion banyak dan sekali ngehit itu damage sakit banget. Oke, balik lagi ke Hoi. Waktunya untuk ngebersihin minion sama ngebersihin musuh. Nah di sini musuh tuh tanknya udah ngeluarin skillnya tadi. Cuma gue menjaga jarak aja karena agak ngeri. Damage-nya lumayan sakit gitu. Soalnya tanknya musuh ini atau roamernya, dia itu punya pasif kalau darahnya sekarat, dia pakai ulti. Ultinya bisa makin sakit damage-nya. Gitu. Jadi ya kita hindari kalau dia lagi sekarat. Kecuali kondisinya kita menang jarak. Item kita pakai yang long range ya kita bisa menang lah. Untuk itu. Nah, di sini bisa dilihat musuhnya tuh lumayan nafsu juga untuk nyerang. Jadi ya gue sebagai Hoi juga harus main aman karena salah strategi bisa kelar. Fatal banget buat gue. Oke, ya teman-teman bisa lihat. Di sini udah mulai war nih. Oke, gue pindah ke teman gue. Oke, balik lagi. Nah, di sini musuh banyak yang sekarat juga. Tapi karena posisinya musuhnya itu tebel-tebel, jadi gue nggak berani ambil resiko. Udah gue bersih minion.
Lalu gue ngambil kesempatan di mana ada momentum, itu gue ambil. Jadi sambil ngecicil towernya karena itu penting banget. Nah di sini lumayan romer musuh itu kena stun, jadi ya gue push aja. Tower gue majuin, lumayan dapat setengah. Nah, posisi di sini tank kita tuh sekarat, dia cabut. Nah di sini kita cover dia, jangan sampai dia mati gitu. Tapi jangan sampai kita mati juga posisinya. Oke, ini item kedua gue pakai item attack tapi yang buat nambahin range untuk archer. Jadi kalau pada saat nanti war, gue ada keuntungan karena gue punya range yang lebih jauh. Jadi untuk kondisi itu dimana gue bisa punya kondisi yang range yang lebih jauh, jadi damage gue tuh bisa lebih maksimal untuk masuk gitu loh. Makanya item gue tuh lama banget jadinya yang item pertama, tapi kalau itu udah jadi itu sangat-sangat efektif. Nah di sini kelihatan mati ya, dapat. Oke. Sama-sama mati. Di sini tank kita maju nih, lagi ngepush. Biarin aja lah, lumayan. Sekarang gue mau cek kondisi teman gue. Karena gue lagi mati, jadi kita lihat dulu. Dia lagi ngebersihin tower sama minion di lane gue. Oke. Nah udah jebol lah tower, karena romer kita tuh punya skill atau pasif. Dia tuh bisa ngedamage atau ngestun tower dengan skillnya. Jadi itu keuntungan pribadi untuk kita gitu. Untuk skill satunya ya hanya berlaku itu doang. Nah, oke, waktunya balik lagi ke karakter gue. Nah, di sini gue mulai untuk ngeluarin skill gue. Jadi skill satu gue itu ngasih kayak pasif untuk attack, dimana dia tuh ngasih kayak banyak anak panah yang keluar. Nah ini yang bikin Hoi itu sakit gitu, apalagi lu tambahin dengan item critical dan attack speed dengan range yang jauh, dijamin makin sakit damage-nya. Seperti itu. Gue pindah ke mid karena mid gue dicecer sama musuh. Agak gue cepetin aja ya. Nah, jadi di sini gue membantu tim gue untuk ngeluar sebisa mungkin, karena ya posisinya kita juga ketinggalan gold sedikit. Nah, di sini gue dapat lugu, gue main jaga-jaga aja. Karena ngeri ya, Hoi itu kalau dia nggak jadi, tim kalah. Jadi kayak gitu mainnya. Makanya Hoi itu fatal banget kalau sampai nggak jadi itemnya. Nah di sini item mata gue udah jadi ya. Bisa dilihat item busur yang itu. Nah itu dia nambahin range lumayan, sekitar 2 kotak lah bahasanya. Tapi ngasih attack speed sama critical juga, sama ngasih damage nambah 60. Sini gue mati gara-gara kena stunnya lugu, diinjak. Ya tapi sini teman-teman gue berusaha untuk tetap nge-push, walau sebenarnya sih nggak bisa ya, karena musuhnya tuh keras, harus penetrasi mainnya. Oke. Nah di sini gue memposisikan diri untuk nge-push, majuin minion aja dulu, baru habis itu gue naik. Nah di sini bersihin dulu minion. Nah di sini sayangnya gue sepertinya mati sama Milady. Kenapa? Sakit banget. Milady itu terlalu sakit untuk damage daripada minion dia, karena gue nggak tahu ya, tapi sakit banget itu yang gue rasain. Tiap kali lawan Milady itu pergi deh. Jangan coba-coba lu solo lawan dia kalau lu pakai hero yang nggak punya DPS atau bukan hero DPS kayak damage per second. Jadi saran gue ya mending main aman lah kalau lawan Milady. Kalau ketemu ini gue push atas bareng temen gue, kita maju tapi saya nggak mati lagi. Nah di sini gue nggak ngerti ya. Tadi teman-teman bisa ngeliat sendiri itu tank gue, romer gue lah. Itu gue nggak ngerti dia ngapain, udah cuma ngeliatin doang gue digebukin sama teman gue. Nah tiba-tiba dia masuk numpang bunuh diri. Gue nggak ngerti di mana isi otaknya tuh, gue nggak tahu lah cara mainnya, aneh banget.
An enemy has been slain. Nah, di sini kita bersihin dulu, kita clear karena rawan banget ya. An Tahu enemy nggak? has been slain. Has been slain. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Jadi kita push dulu lah. Kita nyari gold dulu kalau kita udah kalah ya, gold lumayan 1000. Jadi kita kejar, kita ambil jungle, ambil minion, kita clear. Lalu kita majuin. Nah, di sini gue mencoba untuk ngambil overlord ya. Jadi ini lumayan banget buat ngebantu kalau kita mau nge-push. Cuma sayangnya tim gue oplak, nggak ada yang ngebantuin pada saat untuk ngambil overlord. Jadi ya gue mati dan dicolong. Koordinasinya nggak bagus, jelek banget. Di sini kondisi kita udah ketinggalan gold 1000 lumayan. Tower juga udah ke-push lumayan ya. Nah, di sini gua bersihin lah minion sebisa mungkin. Ngekill overlordnya dulu yang udah nyampe di lane bawah karena tower hampir jebol semua. Nah, di sini item kedua gua, teman-teman bisa lihat, gua pakai Sun Chaser. Nah, ini fungsinya untuk dia itu bisa dikombokan item ini dengan item pertama gua, Daybreaker. Nah, itu dia akan ngasih range tambahan ketika kita pencet pasif skill dari itemnya. Jadi kita dapat range sekitar lebih jauh lah sedikit. Jadi lumayan lah buat nge-damage. Nah, di sini gua pakai item ketiga, teman-teman bisa lihat. Itu adalah item untuk namanya ngasih attack speed 15%, tapi item itu ngasih life steal 15% juga. Item ini juga ngasih yang namanya anti regen. Jadi kalau lu tuh mau nge-push nyerang musuh yang regenerasinya tinggi atau darahnya nambah terus, life steal tinggi, lu pakai item ini berguna banget. Nah, tapi gua ngetambahin sama item penetrasi ya. Jadi supaya penetrasinya pada saat nge-war itu berasa ke musuh. Jadi nusuk ke musuhnya sakit, tapi musuh juga nggak nambah-nambah darahnya. Nah, item ini gue pakai banget. Selalu jadi item andalan gue sih kalau di gue pakai archer. Di sini item gue udah sakit gitu, jadi ya gue maju aja karena gue berani. Nah, ini item kelima gue bikin semacam kayak pedang, tapi nggak, kalau kena ke musuh, damage itu jadi slow, jadi lamban. Jadi gue belilah karena lumayan banget. Dia ngasih damage sekitar 150 extra damage, tapi dia ngasih pasif musuh jadi kena slow down, jadi agak lebih lamban gerakannya dan daya serangnya. Nah itu. Oke, di sini kita push minion. Tadi gue udah ngambil overload. Ya udah maju aja udah. Gitu. Selagi teman kita maju ya kita maju, ya nggak usah takut. Yang penting jangan sampai kita mati posisi di sini. Ah, mati gue kan baru diomongin. Nah, di sini teman gue pada mati semua, dikejar. Tinggal teman gue nih si Sofian yang pakai mage. Dia hoki banget bisa selamat. Nah, jungle-nya gue nggak ngerti ada apa dengan pikirannya, dia malah bunuh diri. Di sini kita hampir kalah, jujur aja. Hampir kalah, tapi di sini adalah suatu keberuntungan di mana gue comeback, gue hidup. Jadi gue udah nge-stun lubu pakai ulti gue kill. Lihat sendiri ya. Darah gue tadi sekarat, tapi ketika gue menggunakan semua pasif dan skill daripada item gue, darah gue penuh lagi langsung isi lah setengah lebih. Ini memang item ini kalau lu pakai, lu campurkan dengan Arcana attack speed, ini berasa banget untuk Houyi ya. Apalagi attack speednya ini gue pelanin nih. Gue balikin ke speed normal. Teman-teman bisa lihat sendiri attack speednya kayak gimana. Nah, gue nunjukin aja attack speednya kayak gimana kalau gue main di normal kondisi. Nah, lihat kan, mati kan? Seperti itulah damage dan rasanya. Jadi musuh udah ngetebas gue lubu tuh tadi, darah gue tuh udah sekarat, tinggal sisa satu kotak. Tapi dengan item yang gue punya, darah gue nambah terus, balik lagi setengah. Itu fungsinya item yang pedang kuning itu di setelah Sun Chaser, karena dia tuh ngasih efek life itu lumayan sama efek daripada anti regen. Nah, lubu dia punya skill yaitu adalah life steal. Skill 2-nya kalau nyedot musuh
musuh jadi kena slow. Tapi pasif dari slownya itu adalah ngasih lifesteal ketika dia nebas pakai The skill 1. Tempest Dragon has arrived. The final battle begins. Jadi kalau Lubu itu dia udah sistemnya regen, otomatis ini berguna banget item yang gue pakai. Nah ini kelihatan jungle musuh mati sama gue, Enemy has kena skill been langsung kena jadi slain. slow. Nah gue tinggal hit aja udah. Lu tinggal pakai item ini, pakai Arcana gue punya, lu komboin udah menang. Ikutin aja kayak item gue kalau lu mau. Itu berasa banget untuk Hoi gitu. Nah ini lihat sendiri ya, gara gue udah start gitu tapi nggak mati-mati, dan gue bisa nyolong An enemy Tempest. has been slain. Gak segampang itu, tapi itu gampang banget bagi gue. An enemy has been slain. Shut down. Ace. Your team has destroyed a turret. Di sini tim gue udah pada nge-push. Nah, kita lihat kondisi teman gue yang lain. Mereka udah pada Your nge-push maju, team has oke. destroyed a Kalau udah turret. kebuka, jalan udah kebuka, udah tinggal push aja. Lihat betapa sakitnya Hoi ditambah buffnya Tempest ya. Penetrasinya itu berasa banget Your sama attack team speednya. has destroyed a Nah, turret. gue tinggal hit normal aja udah power jebol. Mantap bukan? Ya seperti itulah Hoi. Jadi damage itu berasa tergantung gimana item dan arcana yang lo pakai. Nah di sini akhirnya menang, hasilnya keluar. Gue dapat S, teman gue dapat SS sebagai mage. Sisanya A plus dan SS tanknya. Tapi di sini ya gue nunjukin kalau Hoi itu bakalan sakit tergantung daripada arcana, tergantung daripada item lu. Kalau lu main arkananya penetrasi atau critical, Hoi bakalan lebih sakit lagi daripada ini. Tapi efek sampingnya, attack speednya lu cuma bisa ngandalin daripada itemnya. Tapi kalau lu main arkananya item, arkananya tuh mainnya attack speed ya, itemnya lu tinggal main damage critical. Jadi dah tuh Hoi. Saran gue kalau lu pakai Hoi, mendingan arkananya main attack speed sama darah sama penetrasi. Lu tinggal main itemnya critical dan penetrasi. Gue jamin lu menang. Dan attack speed lu bakal tinggi banget. Itu tutorial dari gue kalau pakai Hoi. Karena dulu gue pakai Hoi masuk sampai top 1% dari Asia. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah kalau dari gue. Semoga membantu dan semoga senang melihat pertarungan dan permainan tadi. Jadi kalau kita hitung-hitung, attack speednya Hoi itu nambahnya lumayan. Jadi Arcana gue 20%, tambahin sepatu 15, jadi 35 ya. Tambahin Daybreaker itu nambah attack speed sekitar 15, berarti jadi 50%. Tambahin Sunpool itu sekitar 20%, jadi 70% ya attack speednya. Tambahin sama item anti regen gue yang 10% attack speednya. Tadi itu udah 70 ya, berarti sekarang jadi 80%. Ditambahin lah sama item yang terakhir ini. Nah ini 20%. Totalnya 100% attack speed. Jadi attack speed gue tuh nambah 100% daripada attack speed bawaannya. Gak kebayang secepat apa. Seperti itulah rasanya. Nah lu tinggal tambahin penetrasi ini, nambahin 100 damage. Tambahin lah item damage ini yang anti regen, nambahin lagi 100 damage. Damage lu nambah 200 tapi penetrasi lu nambah 100. Dan itu berasa dan efektif banget buat nyerang musuh ketika lu lagi war atau lagi duel. Kayak gitulah ceritanya. Semoga membantu dan semoga senang.